Oh, cuk nangis. Enggak apa-apa nangis iki. Enggak apa-apa, santai kok, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi bersama wabarakatuh. Mas Salman, entrepreneur juga dari Malang. Alhamdulillah. Sekarang kita akan wawancara. Mau Ini, tak nggak apa-apa, Mas. Mungkin anu dulu. Dulu. Yuk, Mas Haris. Mas Salman, oke. Bincang-bincang sebentar ya. Siap. Kita mau bikin konten bentar, 10 menit sampai 15 menit. Pokoknya kita tujuannya di sini saling sharing dan insya Allah membantu semualah kayak gitu. Oke, Mas Salman bisa diperkenalkan mungkin biodata awalnya, terus gimana dan usahanya seperti apa kayak gitu, Mas Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman. Saya sekarang domisili ada di Kota Malang. Saya bersama istri dan beberapa partner sekarang mengembangkan bisnis. Yang pertama itu kita bikin studio desain namanya Ibra Creative Studio. Terus satu lagi kita lagi merintis F&B namanya Mufrut bersama partner. Nah itu kayaknya 2 lini bisnis itu yang kita kerjakan sekarang, Mas Haris. Oke. Tadi kan ada 2, Mas ya. Yang pertama itu ada desain grafis, yang satunya akan mengembangkan F&B itu ya. Betul, Oke. betul. Kita akan tanya terlebih dahulu mengenai desain grafis tadi. Nah, itu gimana sih Mas awalnya kok bisa langsung kepikiran untuk usaha tersebut, itu gimana Mas awalnya? Kepikirannya itu ketika kuliah. Nah, itu kan saya suka desain. Oh, dari jurusannya kuliah. Kalau kuliahnya saya informatika IT. Cuma sejak kuliah itu rasa-rasanya kebanyakan yang saya bantu itu terkait dengan visual grafis gitu, desain grafis gitu. Ini mah pesanan dulu tuh. Jadi dulu itu di kampus itu kalau kepanitiaan pokoknya bagian publikasi, bagian bikin poster, nah gitu pokoknya bagian visual begitu. Terus habis kuliah itu melalang buana ya kemana-mana. Nah terus yang sebetulnya yang mengenalkan itu juga ada peran istri di sini. Oh, istri jurusan apa, Mas? Istri itu adalah teman satu kelas waktu teman satu kelas. kuliah. Ya, teman satu kelas. Cinlok berarti. Ya, cinlok. Nah, cuma ketika saya aktif di Jakarta, istri itu kan lihat dulu kan sampean suka desain, kenapa nggak kita nyoba desain aja gitu. Karena waktu di Jakarta itu kita udah ancang-ancang udah mau resign dari kerjaan di Jakarta. Terus kita mau balik ke Malang. Nah, kita di Malang mau bikin apa nih? Nah, istri itu yang mulai nyari research. Itu kan sampean suka desain, ini ada dunia begini-begini. Nah, itu istri saya yang membaca saya dari orang luar, kacamata orang luar. Nah, waktu di Jakarta itu udah mulai saya cicil jualan desain. Waktu itu memang karena setengah-setengah jadi nggak optimal. Akhirnya Akhirnya memfokuskan. ketika resign itu mau nggak mau harus terjun langsung ke dunia ini. Jadi itu berarti pertama kali setelah resign itu umur berapa? umur berapa ya? Sekarang saya jalan 34. Kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu, hampir 30-an, 29 30-an. Berarti nggak ada kata terlambat ya, berarti umur 30. Oke. Betul. Terus setelah itu Mas, awal memulainya gimana setelah itu? Waktu itu kita di Malang kita ada namanya Shutterstock, Mas, mungkin sampean pernah dengar. Oh iya, Shutterstock. Itu kayak tempat jualan foto, tempat jualan video. Nah, di situ kita pertama kali jualan aset digital kita. Jadi saya desain ilustrasi begitu ya, terus apa dijual. Mas, rumah atau ilustrasi apa? Ilustrasi itu desain kan banyak. Kalau yang kita kerjakan itu rata-rata desain grafis untuk kebutuhan sosial media, ilustrasi gambar kaos. Terus ada kebutuhan corporate kayak sertifikat, kartu nama, cover, laporan tahunan, kayak gitu-gitu. Jadi kebanyakan untuk kebutuhan corporate. Oke. Terus setelah itu berjalan gimana Mas? Setelah itu dari Shutterstock itu akhirnya ada banyak marketplace yang bisa kita jajaki, ada Freepik, terus ada banyak ternyata. Nah kemudian, iya sih, bentar. Ini mikrofon. Ya tunggu dulu ya. Ya tunggu dulu di Bunda. Terus? Nah akhirnya dari situ berkembang, kemudian kita tahu dunia desain ini bisa kita jual di Shutterstock, ada di Freepik dan macam-macam itu. Ternyata ada banyak sekali marketplace-nya. Kemudian lambat laun setelah jualan desain,
di tahun kedua tiga itu kita udah mulai inisiasi bikin font. Oh, bikin font. Bikin font. Itu tahun pertama itu berarti 2019 atau 2020 udah pas masuk pandemi awal, ya. Iya. Pas pandemi awal itu udah kita jualan ilustrasi digital begitu. Di tahun kedua tiga kita udah mulai inisiasi bikin font, jadi kayak bikin tulisan ABC kayak Arial, kayak Times New Roman gitu. Nah, cuma yang untuk kebutuhan display biasanya Mas. Nah itu. Berarti waktu memulai itu di masa pandemi. Waktu memulai itu pas waktu pandemi. Kok bisa survive Mas? Gimana ceritanya? Nah ini kalau pandemi itu kan ada anomali, yang pasar offline itu nggak ada aktivitas, mati. Sementara orang-orang sudah goes online, udah pakai Zoom waktu itu. Benar. Lagi naiknya Zoom, Google Meeting. Nah akhirnya kan semua orang mau nggak mau dipaksa interaksi sama HP, sama laptop. Nah akhirnya kebutuhan yang terkait dengan HP, laptop tadi yang terkait dengan interface itu naik. Oh iya benar. Entah itu presentasi, entah itu background Zoom, wah itu kan banyak tuh kebutuhan kayak gitu. Benar. Terus hampir semuanya kan pasti digital kan Iya, waktu sekarang itu. itu Jadi naiknya itu pas pandemi itu. Jadi digital itu pas naiknya pas pandemi. Berarti saya survive bro. Soalnya gini, rata-rata memang yang dulu offline-nya memang sudah berlari ke online. Itu benar-benar peningkatannya tinggi. Oke. Terus untuk gini Mas, untuk pertama kali pesanan yang diterima ketika udah merintis di Malang, itu gimana Mas? Jadi yang kami kerjakan itu bukan pesanan sebetulnya. Iya, gimana? Jadi kita bikin aja karya ilustrasi atau karya digital begitu ya, karya desain grafis. Terus kita taruh aja di marketplace begitu. Nanti ketika ada orang yang download karya kita dapat royaltinya. Oh, nah, iya, gitu. iya. Jadi kita ngerjakan bukan dari pesanan orang, misalkan, Mas, aku tolong bikinkan desain poster lomba tenis. Nah, nggak gitu, kita nggak gitu. Iya. Jadi kita di studio itu udah, misal hari ini kita bikin tema tenis ya, teman-teman bikin tema tenis tuh. Nanti kita publish. Nanti kalau ada yang beli ilustrasi itu kita dapat royaltinya. Nah, gitu. Jadi gambarannya kayak begitu. Iya. Ceritanya. Terus sekarang untuk timnya sendiri Mas, ada berapa kalau timnya? Kalau tim kita di studio sekarang ada 15 sampai 20 orang. Itu ada bagiannya apa? Ada bagiannya. Jadi tidak semuanya itu desainer. Tapi ada juga yang dia ngurusin kayak semacam memberikan judul. Jadi flow-nya itu begini Mas, ada senimannya nih, ada desainernya, dia bikin karya itu ya. Berapa orang kalau senimannya Mas? Itu ada mungkin 10-an kali ya. 10-an. Jadi dia bikin karya di situ. Nanti ada tim yang memberi judul. Jadi misalkan ini dia bikin tim copywriting-nya. Copywriting-nya. Jadi ada tim yang begitu, nanti ada yang bagian submit. Nah, gitu. Itu yang desain. Kalau yang font beda lagi. Kalau font itu ada yang bagian sketsa, nulis ABC gitu ya. Itu nanti menjualnya ke? Kalau itu marketnya ada banyak juga. Yang terkenal itu ada MyFont namanya. MyFont. Berarti punya sendiri, tempat sendiri. Ya, itu juga barang berbeda juga itu. Oke. Itu jualan fontnya juga barang berbeda. Oke. Terus setelah itu Mas berjalan 1 tahun, 2 tahun? 1 tahun, 2 tahun, alhamdulillah responnya bagus. Memang kebetulan lagi naik-naiknya. Nah ternyata pasca pandemi ini ternyata marketnya juga menurut saya masih bagus. Gitu. Jadi hampir semuanya sudah melek teknologi. Jadi orang-orang sudah familiar tuh dengan dunia desain. Nah sekarang yang lagi hype ini lagi Canva namanya. Mungkin Canva. Nah kalau misalkan gambaran aja ya, ada orang yang pakai Canva itu dia sebagai pengguna. Jadi dia nyiapin A4 gitu ya di Canva, terus dia masukin gambar orang, masukin teks, nah misalkan dia mau masukin icon atau gambar tertentu. Nah, gambar tertentu tadi itu misalnya gambar orang, itu kan ada yang bikin. Nah, itu karena kita yang dulu Terus habis gitu nanti dari Canva-nya membayar kita. Betul. Jadi gambar-gambar di Canva itu kan ada kreatornya. Nah, kita itu yang jadi kreatornya. Jadi kita supply aset digital ke Canva, nanti Canva yang jualin ke usernya. Nanti kalau ada yang dipakai kita dapat royaltinya gitu. Itu yang Canva. Gitu. Terus setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dapat 4 tahun, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas terkait struggle-nya. Mungkin gimana dari pengolahan naik turunnya, flow-nya, mungkin maksudnya
titik beratnya seperti apa dari bisnis ini kayak gitu, biar Iya, nggak iya. seneng-seneng aja yang dilihat gitu ya. Betul. Kalau sebetulnya kan saya juga bukan background bisnis juga sebetulnya, Iya. Mas. Karena dulu saya juga kerja kantoran, kemudian jadi biasanya terima gaji, kemudian tiba-tiba sekarang harus istilahnya cari uang sendiri tanpa ada harapan dari gaji bulanan. Benar. Nah, karena backgroundnya itu memang saya belum pernah bisnis, jadi pertama juga kagok juga. Iya. Artinya, Awal-awal waduh, ya. gimana nih kalau nanti berhenti terus kita nggak punya gaji bulanan. Nah, tapi dari situ saya sama istri yakin bahwa sebetulnya rezekinya di mana aja, mau di kantor pasti ada, mau di luar kantor juga pasti ada gitu. Tinggal nanti kita cari rezekinya. Kalau di bisnis itu yang kami pelajari saya sama istri itu sebetulnya ngambil resiko aja, Mas. Iya, berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Waktu itu sebetulnya kita cobain semuanya, nanti nggak tahu mana yang direspon market, itu yang mana nanti ya kita lihat data aja, mana yang direspon, yaitu kita scale up, kita kembangkan lagi. Oke. Itu versi enaknya. Iya, versi enaknya. Yang Kalau tidak versi diceritakan enaknya, itu sebetulnya kita itu banyak eksperimen, Mas. Kita itu banyak uji coba dan banyak juga yang gagal. iya, berarti itu Banyak juga yang gagal. dari 100% juga nggak semuanya diterima sama Betul, ya, Mas ya. betul, tidak semuanya diterima. Contoh misalkan begini, bulan depan itu ada event di Indonesia namanya Agustusan atau kemerdekaan. Nah, biasanya kita tim itu bikin karya-karya Agustusan, ada pahlawan. Oh ya. Nah, ilustrasi pahlawan, ilustrasi ya gitu-gitu ya. Nah, terkadang kalau waktunya meleset, kadang juga nggak direspon, Mas. Artinya nggak laku juga karya Oh itu. iya, benar. Nah, kadang juga banyak yang meleset juga begitu. Misalkan nanti misalkan bulan-bulan depan di luar negeri itu lagi musim summer. Nah, terus kita bikin karya-karya yang nuansa pantai, topi, kacamata, papan seluncur, nah gitu. Ketika dirilis ke market kadang itu nggak laku juga. Nah, gitu. Jadi beberapa hal itu kadang memang juga nggak direspon market. Berarti itu ketika dapat royalti itu per klik berarti ya samanya? Iya, per download. Per klik. Per download. Per download. Per download. Berarti untuk misalnya banyak kreator itu kan pasti ada strategi nih. Pasti gimana sama nyikap strategi itu, Mas? Kan misalnya di kreator kan gak cuma dari sini aja, pasti dari berbagai tempat. Lah, itu gimana sampean? Misalnya kayak gitu. Sebetulnya kita jalan dua, Mas. Jadi kita masuk yang market-market umum, kita nyebutnya sebagai red ocean biasanya. Iya, red ocean. Jadi yang umum-umum kita jelajahi semua. Itu seputar gimana itu, Mas? Misalkan begini, dalam 1 tahun itu kalender event itu sebetulnya di dunia internasional itu sama, Mas. Misalkan gini, Januari atau Desember ya, Desember akhir itu persiapan untuk tahun baru. Nanti Februari misalkan ada nanti Valentine. Nanti Maret itu ada lagi, nanti April itu ada April Fool biasanya, April Mop kayak gitu. Nanti Mei, Juni, Juli di luar negeri, maaf ya. Ya, apa? Santai, Mas. Nah, nanti di pertengahan tahun itu ada namanya summer, itu kan di luar negeri gede, Mas. Jadi mereka liburan lama selama 2-3 bulan. Nanti setelah itu ada event baru lagi, nanti gitu. Di Indonesia juga ada spesifiknya juga, Agustus. Itu nanti Agustusan. Oh, berarti harus tahu tanggalan itu, Mas ya. Nah, jadi kalender event itu kita pegang. Terus selain itu, yang mungkin penting itu kita jualnya di mana. Kalau misalkan di US, Amerika ya kita harus tahu. Oh, di Amerika sekarang lagi pemilu ya. Kita siapin karya-karya yang mendekati nuansa pemilu di sana. Nah, jadi kita membaca tren itu. Itu jualnya di Shutterstock itu yang untuk Shutterstock. Kita ada banyak, Mas. Shutterstock ada Freepik, ada Free Pick juga. Canva, ada Adobe Stock. Wah, banyak, Mas. Berarti semua dijelajahi, Mas ya. Ya itu semacam tempat kita jual aja. Kalau di Indonesia itu kayak misalkan saya punya barang nih, saya bisa jual di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, nah gitu. Kalau barang digital tadi itu marketnya itu ya kayak gitu tadi, analoginya kurang lebih kayak begitu. Jadi kita bikin toko di masing-masing marketplace ini, nanti kita dapat royaltinya kan beda-beda tuh. Nah, kayak gitu. Lah, untuk yang Mas Salman sendiri paling banyak mendapat orderan atau banyak mendapat download dari hasil karyanya itu di mana, Mas? Di mana? Aplikasi apa? Dua aplikasinya. Platform apa? Rata-rata sama sih, Mas. Rata-rata sama. Sama itu begini artinya. Di Shutterstock itu
jenis penggunanya berbeda dengan yang di FreePic. Nah, kalau di FreePic misalkan ada yang penggunanya anak-anak atau penggunanya end user. Jadi dia download banner. Nah, kayak misalkan ada orang-orang di guru-guru sekolah, dia bikin banner untuk sekolah pelepasan siswa gitu ya. Biasanya terpikir mereka itu adalah bikin download di FreePic. Nah, itu tipe-tipenya yang di FreePic. Kalau saya terstok itu di luar negeri rata-rata. Berarti jenengan ini berarti main tembak banyak Mas yo. Sehari harus menghasilkan berapa karya, berapa uploadan. Betul. Oh, keren. Tapi yang dilakukan kami itu adalah bikin apa yang sekiranya itu kita nggak rugi. Iya, karena bikin waktunya itu ya. Betul, karena tim banyak kan. Kalau tim itu dia tinggal nunggu aja. Dalam minggu ini kita akan produksi apa, nah itu tim tinggal nunggu hasil risetnya aja. Begitu. Untuk anunya sendiri Mas, target timnya itu berapa sehari? Harus menghasilkan karya berapa, desain berapa? Itu beda-beda Mas. Jadi tidak ada nominalnya, tetapi misalkan begini, font itu nggak bisa kita pakai target angka. Oh iya, benar-benar. Kalau bikin font itu nggak bisa, misalnya kita satu hari bikin 3 itu nggak bisa. Jadi tergantung. Bikin karya digital juga nggak bisa dihitung angka begitu. Oh, berarti harus kayak misalnya kayak saya gitu Mas ya, aku nyuruh kayak beberapa adminku sehari harus berapa jadi konten kayak gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kalau yang bisa itu begini, misalkan yang desainer A tugasmu adalah bikin banner gitu ya. Jadi dia akan bikin misalnya background banner. Yang si B dia speknya bikin icon. Nah, jadi dia bikin icon. Tentunya ini masing-masing ini beda. Gitu. Nggak bisa misalkan yang ini 10 icon, yang ini 10 banner, itu nggak bisa Mas. Jadi masing-masing beda. Itu berarti sampean udah bikin lalu langsung sekalian dia yang upload. Enggak, beda. Nanti beda, ada orang lagi. Ya, karena speknya beda Mas. Yang desain itu dia hanya memproduksi karyanya. Kalau yang tim metadata namanya, itu dia fokus ngasih judul sama kata kunci. Karena ngasih judul sama kata kunci ini juga harus punya kemampuan khusus. Iya, benar itu. Karena perlu riset, perlu nah, mungkin itu sing hebat. Mas Aris juga paham. Kadang sekedar caption aja nggak semua orang tinggal caption, hashtag itu berpengaruh banget. Jadi dia harus pinter baca data, baca insight-nya bagaimana. Nah, kayak gitu kurang lebih sama aja. Jadi nggak bisa kadang ini captionnya terus dia bikin asal-asalan, ya kita juga nggak bisa naik dari trafficnya juga. Iya, benar-benar. Nah, jadi itu orang khusus yang bisa menangani metadata, kita nyebutnya metadata. Itu memang jangan itu langsung nyari orang dengan tipikal itu. Betul. Oh, berarti hire-nya memang orang seperti itu. Betul. Jadi ya setidaknya bahasa Inggrisnya bagus, terus dia mengerti mana persepsi user, mana persepsinya kreator gitu ya. Kadang kita sibuk bikin karya bagus, ternyata menurut kita ini namanya topi gitu, tapi buat orang luar itu namanya cuma penutup kepala aja. Ya, gitu. Iya, itu memang beda. Jadi gitu. Jadi memang harus tahu tempatnya ya. Iya, jadi gimana dipakai istilah kata. Si metadata editor ini dia harus tahu kira-kira perspektif user itu dia akan ngetik kata kunci apa gitu yang menurut orang awam itu tahu. Gitu. Kalau di kita tim produksi kan pasti detail-detail Mas, kata kuncinya apa, istilahnya teknis banget gitu ya. Contoh misalkan saya mau cari, kita ngerjain gambar vektor, tidak semua orang tahu apa itu vektor. Taunya pokoknya gambar aja. Iya. Padahal gambar itu ada yang bitmap, ada yang foto, ada yang vektor, macam-macam. Nah, itu kan istilah yang hanya kita aja yang tahu, vektor, ilustrasi. Nah, buat orang yang luar sana itu kadang cuma gambar aja, gambar orang duduk gitu ya. Kalau di kita vektor orang duduk, nah gitu beda. Iya, kadang-kadang itu memang berpengaruh. Terus nanti ketika dengan hire gitu Mas ya, karyawan baru. Oke, soalnya aku juga terkendala ini ketika hire orang gitu loh Mas. Lah, itu nanti ada tim yang untuk mengajari jika DM maksudnya lah ilmu yang punya ilmu tapi masih tahap pembelajaran sampai ke 100%. Iya, sampai 100%. Lah, terus habis gitu itu nanti yang mengajarinya itu siapa? Kalau di tahun pertama kedua itu masih dari saya Mas. Karena saya sendiri kan background juga desain. Jadi hampir ke tim itu saya transfer knowledge-nya ke tim langsung. Nah, berapa orang itu Mas pertama kali? 5 aja. orang, bertahan 3, protol 2. Nah, tapi tetap kita jalan. Itu nem protol itu.
business owner mengalami semua kayak ini. Artinya udah kita train gitu ya. Ternyata protol itu kan ya dari sisi kita pasti sudah capek-capek transfer ilmu, sudah capek ngasih tenaga, waktu, ternyata ya mereka cabut gitu ya. Iya. Tapi ya kayaknya itu bagian dari proses perjalanan bisnis ya. Iya, semua pasti ngalami Mas itu. Iya, iya. Jadi kalau saya ngelihat itu, saya merasa sekarang itu memanage orang itu juga perlu gitu. Perlu, manajemen orang itu perlu. Betul, karena kita investasi rekrut orang itu terkadang gitu udah kita kasih ilmunya ya terus dia cabut ya. Tapi memang itu wajarnya begitu sih. Iya. Pasti Mas, itu banyak kayak gitu itu. Tapi memang kalau ada istilahnya itu people right is wrong right is cost, people right is asset. Nah, itu bener-bener maksudnya nih, ketika kita dapat hire orang sing bener, itu bener-bener aset Mas. Betul. Itu bener-bener aset wis. Betul, setuju. Nah, secanggih-canggihnya SOP itu tetap yang menjalankan manusia. Iya, tetap. Memang kita nggak bisa mengendalikan 100% sumber daya manusia tadi itu Mas. Betul. Kalau di kami namanya is not about the gun, but the important is the man behind the gun. Itu bukan soal senjatanya, tapi orang yang pegang senjata itu. Itu benar. Oke Mas, karena ini sudah kita waktunya mepet, langsung aja Mas, di penutup akhir, kira-kira ini Mas, untuk saran, untuk aku tadi dengar setuju bahwa orang yang kantoran atau karyawan itu pasti masuk bisnis susah Mas. Betul. Lah itu sarannya gimana dan mungkin langkah awalnya gimana Mas mungkin? Kalau saya itu terbentuk karena keadaan. Nah, jadi karena memang harus karena waktu itu sudah waktunya untuk cabut dari kantor. Meskipun tidak tahu nanti setelahnya seperti apa, tapi tetap harus kita putuskan ini sudah waktunya berhenti. Dulu itu istri di Malang ya berarti ya? Dulu ikut di Jakarta. Oh, di Jakarta. Gitu. Terus saat itu terus pulang. Nah, akhirnya karena faktor kepepet itu ya mau nggak mau harus ambil resiko. Semua dicobain, apa yang kita punya kita keluarkan. Nah, nanti dari situ kita udah tahu tuh mana yang bisa kita scale up, mana yang bisa kita kelola gitu. Jadi kayaknya sih sarannya adalah berani ngambil resiko sih kayaknya. Resiko. Iya, berarti karena benar-benar waktu resign itu benar-benar mantap. Betul, ya, karena bisnis itu cuma dua aja kemungkinannya. Ya kalau nggak untung ya rugi. Iya, itu jadi cuma itu. Iya, cuma rugi ya, semua rugi, kalau untung ya alhamdulillah. Ya kalau untung alhamdulillah, kalau rugi juga kita harus ini. Iya. Gimana caranya survive terus. Itu aja. Itu sih, survive itu memang. Betul. Karena bisnis itu pasti 24 jam harus kepikiran, to do something Mas, itu semua ya, yang kelihatan kan yang berhasil aja. Enggak. Yang mulai ini. Yang gagal-gagal nggak pernah diceritain. Iya. Ya, jadi itu kayaknya sih. Oke. Ya wis itu aja Mas Salman, saya terima kasih dari Sama-sama. ceritanya, dan itu benar-benar saya baru, maksudnya kayak gitu itu yang nggak kepikiran orang dari mana bisa menghasilkan uang gitu loh Mas. Oke, itu aja, saya Haris Prasetyo dan Mas Salman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.